Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa nuran wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita semua punya keinginan yang kuat menjadi mukminuna haqqah, menjadi hamba haqqah tuqati, benar-benar bertakwa. Karena memang itu cita-cita setiap orang yang beriman. Tidak ada orang beriman tidak berkeinginan menjadi mukminuna haqqah. Kalau tidak punya keinginan itu bisa terjebak dalam kemunafikan. Orang munafik itu ngomongnya iman, tapi tidak punya keinginan menjadi mukminuna haqqah itu. Hanya pengakuannya saja, imannya sampai di lisan, sampai di pengetahuan semata. Tapi indikator mukminuna haqqah itu tidak pernah diupayakan untuk bisa diwujudkan di tengah-tengah kehidupan sebagai orang beriman. Orang beriman punya kewajiban sholat 5 waktu. Tapi kok malas sholat 5 waktu itu? Malas. Oleh Allah, malas sholat bagi orang beriman itu dianggap terjebak di dalam sifat orang-orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau hendak mendirikan sholat, didirikan sholat itu dengan penuh kemalasan. Tentu yang demikian ini akan kita hindari sebagai orang beriman, supaya kita bisa menjadi hamba yang benar-benar beriman. Para jamaah, untuk bisa menggapai keinginan dan cita-cita itu, Al-Ghazali, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, pernah menyatakan paling tidak orang beriman itu melakukan 3 hal. Yang pertama, merubah imannya yang bersifat pengetahuan menjadi iman yang bersifat rasa. Sering disebut dengan iman yang bersifat akliyah menjadi iman yang bersifat qalbiyah. Itu beliau kemukakan, beliau tulis dalam beliau yang beliau susun, judulnya Raqaizul Iman Bainal Akli wan Nakli. Bagaimana yang sudah kita ketahui di dalam agama ini kita lekatkan di dalam hati. Jadi hati kita itu dipenuhi dengan nilai-nilai ajaran-ajaran yang sudah Allah turunkan, yang Nabi jelaskan. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetanggamu. Itu melekat.
bukan sekedar pengetahuan. Kalau hadis-hadis populer seperti itu semuanya sudah banyak yang tahu, tetapi persoalan sudahkah itu melekat di dalam hati? Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Bukan sekedar diketahui. Hadis itu sudah populer, semuanya itu sudah tahu yang demikian itu. Tapi seberapa hadis-hadis seperti itu menjadi rasa, sehingga hati itu tidak akan mendorong lisan untuk berkata yang tidak baik. Kalau hendak berkata yang tidak baik, hati mengendalikan sehingga lebih baik diam. Begitu terus. Apa yang sudah kita ketahui, yang wajib, yang sunnah, selalu kita lekatkan di dalam hati. Itu kata beliau merubah iman yang bersifat akliyah menjadi iman yang bersifat qalbiyah. Kalau sudah itu dilakukan, insya Allah kemudian yang kedua ini, kata beliau, meningkatkan dan mengembangkan diri menuju ke tingkat kesempurnaan, menjadi mukmin yang sempurna, dengan cara mengumpulkan sifat-sifat terpuji, akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi hidup ini bisa beradab. Akhlak itu ada hubungannya dengan iman, karena akhlak itu bukan sekedar perilaku, tapi akhlak itu adalah suasana batin, sikap mental yang kemudian tercermin di dalam sikap dan perilaku, di dalam ucapan dan tindakan. Jadi akhlak itu tidak kelihatan, karena akhlak itu sikap mental. Kalau itu kemudian terus ditingkatkan, dikembangkan, ditingkatkan, dikembangkan, menjadi karakter itu. Kalau terus itu dikembangkan, ditingkatkan, menjadi kultur, budaya. Budayanya beradab, bukan biadab seperti yang kita saksikan. Bagaimana kehidupan di era modern di Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. Ada seorang menyiksa orang sampai 3 tahun lamanya, disekap itu. Coba panjenengan, apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya itu? Di mana sifat-sifat kemanusiaannya ini itu? Kita ini merendahkan manusia saja tidak boleh. Manusia ini diciptakan elak dengan penuh kemuliaan, kemudian kita merendahkannya, coba. Tapi itu terjadi. Katanya perbudakan tidak ada, tapi kenapa manusia untuk mendolimi manusia itu kan banyak. Makanya Nabi menegaskan kesempurnaan iman itu terletak pada akhlaknya yang paling mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Sehingga hidup ini tentram, tenang, damai. Kenapa? Semua hidup ini ditunjukkan, diwujudkan dalam akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu betul-betul memiliki nilai humanisasi yang tinggi, Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran disebut dengan orang yang memiliki sifat Awwahun Halim, sangat sayang, sangat penyantun, sehingga beliau kemudian dinyatakan sebagai proklamator keadilan ilahi yang mengibarkan bendera kemanusiaan yang bersifat universal. Luar biasa. Beliau kan diberi gelar proklamator keadilan ilahi itu, Nabi Ibrahim. Bulan lalu kita semua
mengadakan perayaan Idul Adha, dan itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah bagaimana Nabi Ibrahim itu berjuang menegakkan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal itu. Ini penting, Pak, sehingga manusia tidak mengeksploitasi manusia yang lain, tapi menghargai. Manusia itu butuh manusia yang lain. Hidup ini harus membangun sistem yang baik. Salah satu sistem itu terganggu, semuanya terganggu. Ketika Selat Hormuz itu, Pak, tidak boleh dilewati minyak, dunia goncang tentang bagaimana minyak sebagai kebutuhan pokok, utamanya di Indonesia. Timbullah berbagai problem. Betapapun ahli profesionalnya manusia di dunia sekarang ini, banyak orang pintar, tapi kalau nggak punya akhlak, rusak kehidupan, nggak bisa makmur, nggak bisa sejahtera. Maka kata beliau Al-Ghazali, harus ditingkatkan, dikembangkan menuju tingkat kesempurnaan itu. Yang ketiga kata beliau adalah orang harus bisa memandang kehidupan dunia hanya sebagian daripada kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan akhirat. Sebab Nabi pernah memprediksi, ada yang mengatakan ini bukan hadis Nabi tapi sebuah asar, tapi isinya bagus dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya'ti, Imam Ad-Dailami bukan Ad-Tabrani. Ya'ti alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa tanamiruhum ulaika syarrul khalq la khalaqu lahum inda wa fil akhirah. Akan datang di tengah-tengah kehidupanmu di mana orientasi hidup manusia hanya soal perut. Yang dicari itu isinya perut. Bukan berarti nggak boleh memang orang hidup itu ya cari perut, tapi bukan hanya itu. Kalau sudah perut terisi lalu apa, kemana gitu, dan bagaimana cara mengisinya. Kalau orientasinya hanya itu, sudah nggak memperhatikan lagi yang namanya halal dan haram itu. Dan pandangan-pandangan begitu kan muncul sekarang ini, Pak. Berbagai ketimpangan, pelanggaran yang terjadi ya karena nafsu perut itu. Wasyarfuhum mata'uhum, kemuliaan seseorang itu ditentukan kemampuan orang itu mengumpulkan harta yang banyak. Orang itu kalau hartanya banyak itu dimuliakan. Nggak tahu harta itu dari mana, akan datang kehidupan seperti itu. Kayak apa yang disinggung oleh Allah di dalam Quran. Apa itu pandangan hidup orang kafir? Bagaimana pandangannya? Menganggap dunia itu indah, iman itu rendah. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang beriman bertakwa itu derajatnya di atas mereka semua. Karena iman itu mahal. Iman itu berharga. Orang bertakwa itu derajatnya paling tinggi di hadapan Allah, dicintai, diridhoi itu. Oke. Tapi tidak begitu, Pak. Dan yang paling mulia itu ya itu. Tapi pandangannya nggak seperti itu. Justru hal yang terkait dengan dunia yang dianggap sebagai keberhasilan dan kesuksesan hidup itu. Pandangan begitu mempengaruhi kita loh, kalau kita nggak kembali kepada Al-Quran. Makanya iman itu harus berubah, tidak sekedar menjadi iman yang bersifat akli, harus qalbiyah itu, sehingga nanti bisa melahirkan pandangan tentang kehidupan ini itu. Wa qiblatuhum nisa'uhum, kiblatnya itu sing disawang tok ya, urusan perempuan, syahwatnya itu ke perempuan, nah itu terus begitu. Sampai dikatakan kiblat. Kiblat itu kan arah yang mau dituju. Bukan Allah, perempuan. Sehingga kemudian disimpulkan oleh Nabi,
wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum. Agamanya itu ya dirham, agamanya itu ya dinar. Kalau di Indonesia agamanya itu ya rupiah, itu agamanya. Itu yang ada dalam keyakinannya itu. Ulaika syarrul khalq, itu sejelek-jelek manusia. Dia tidak memiliki bagian apapun di sisi Allah di akhirat kelak, dan dia termasuk orang yang rugi. Inilah yang harus kita hindari. Dunia ini merupakan ladang untuk kita semua beribadah, supaya hasilnya bisa kita raih di akhirat kelak. Apapun yang kita lakukan, bekerja pun termasuk bagian daripada ibadah, itu jangan lupa. Makanya kata Nabi, kalau ada orang sore capek karena seharian bekerja keras demi untuk keluarganya, dan itu dikerjakan karena tanggung jawabnya kepada Allah atas tanggung jawab keluarga, maka capek itu bisa menghapus dosa. Luar biasa para jemaah. Ada sebuah kisah tapi tidak mungkin kita sampaikan. Bagaimana orang yang bekerja keras sebagai petani, tangannya sampai mengelepuh. Ketika dilihat Nabi, justru tangan itu dipegang, dicium oleh Nabi, sambil Nabi mengatakan, tangan seperti inilah yang mengharamkan orang yang punya tangan masuk neraka. Coba baca. Kerja keras sampai tangannya mengelepuh. Kita lihat tangannya orang mengelepuh, jijik Pak, karena tangan kita bersih. Setiap hari digosok itu mengelepuh, tapi dicium oleh Nabi tangan itu. Seorang petani dicium oleh Nabi, luar biasa, sambil dikatakan seperti itu. Kenapa? Kerjanya adalah bagian daripada ibadah. Mudah-mudahan di era dan di tengah-tengah realitas kehidupan seperti ini, yang banyak membuat frustasi kolektif karena perubahan dan dinamika yang begitu cepat, orang kadang jadi bingung. Kita semua bisa kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, dan selalu berusaha bagaimana kita bisa berbuat yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan hidayah, taufik ma'unah kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ja'alani wa iyyakum minal mu'minin wa adkhalani wa iyyakum minal muttaqin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdah, sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wa akhda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila